Jadi sebetulnya di dalam konsep para ilmuwan, termasuk dari luar negeri, Indonesia ini diperkirakan susah sekali bisa timbul seorang aktor demokrasi. Karena ini sangat mudah kita berdemokrasi, dan di dalam berdemokrasi di luar negeri pun, sering sekali terjadi itu politik uang, jarang sekali orang melakukan politik yang mengajar, yang mendidik, sesuai dengan dasar tujuan sebuah parpol. Nah, saya melakukan itu di Belitung Timur waktu saya mulai. Saya menjadi ketua partai. Kenapa saya memilih partai Perhimpunan Indonesia Baru? Karena partai-partai yang lain menaruh saya itu di nomor alas sepatu istilahnya. Tidak mungkin saya bisa jadi, karena pada masa itu kita menggunakan nomor urut. Lalu saya mengambil partai yang baru, karena saya ketua, saya nomor satu. Tapi kenapa saya bisa partai itu tidak begitu laku? Karena saya mengajar kepada masyarakat, Anda memilih saya bukan karena baju kaos atau karena ada baksos. Tapi Anda memilih saya karena partai saya bisa Anda recall saya. Saya memberikan nomor telepon. Tapi namanya masyarakat sudah terbiasa dengan sembako, baksos, dan uang. Yang memilih saya waktu pemilu tahun 2004 itu hanya 97 orang. Itu 0,0 sekian persen. Tapi ketika itu saya terpilih dengan suara sisa, saya duduk di DPRD tingkat 2 sebagai panitia anggaran, masyarakat itu kan sering datang. Nah, yang sering mengumbar-ngumbar janji dan memberikan uang, itu dikejar untuk mendapatkan uang. Makanya pada lari, tidak mau ketemu, bahkan mengganti nomor handphone. Sedangkan saya, karena tidak pernah memberikan, ya saya terima saja masyarakat kalau menyampaikan aspirasi. Dan saya selalu memberikan nomor handphone saya. Nah, ketika berjalan 7 bulan, masyarakat mengatakan, Bapak jadi bupati saja supaya bisa melawan DPRD. Karena DPRD di Belitung Timur ini 93% penduduk adalah Muslim. Orang Tionghoa hanya 5,8 persenan, orang Kristen hanya 0,7%. Nah, saya udah Tionghoa dan Kristen. Secara politik di dalam ilmuwan para peneliti-peneliti, tidak mungkin orang memilih orang yang berbeda agama, apalagi berbeda etnis. Nah, itu pikiran orang secara umum. Tapi apa yang terjadi di sana? Partai Bulan Bintang merupakan reinkarnasi dari Partai Masyumi. Dia memenangkan fraksi itu 55% di DPRD. Jadi kalau terjadi pemilihan bupati waktu itu melalui DPRD, maka saya tidak akan pernah menjadi bupati. Tapi beruntung sekali pemerintah melakukan suatu proses demokrasi. 2005 ada pemilu kada langsung pertama kali. Lalu saya punya partai, gabung dengan PNBK, kami maju. Waktu maju, kami tidak ada baju kaos, kami tidak memakai jadwal kampanye KPUD. Kami hanya di rumah saja, kami hanya membagikan stiker, gantungan kunci, dan nomor handphone, dan kalender, yang ada nomor handphone saya. Saya katakan pada masyarakat, yang saudara butuhkan, bukanlah sembako atau uang atau baksos kesehatan. Yang saudara-saudara butuhkan adalah hak atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Tugas kami adalah menjadi pejabat publik yang melayani, memenuhi kebutuhan saudara, memenuhi otak saudara, kepalanya, perutnya, dan dompetnya. Arti kalau kepala saudara penuh, saudara lebih pintar. Kalau perut saudara bisa penuh, arti saudara lebih sehat. Kalau dompet saudara penuh, berarti ekonomi saudara lebih baik. Nah, saya melamar menjadi pelayan. Ini nomor handphone saya, dan saudara-saudara tahu persis apa yang saya lakukan 7 bulan. Ini yang saya buktikan, bahwa karakter yang teruji, seperti teorinya Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln, kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan ini, masyarakat tahu persis teori itu, walaupun nggak pernah dengar atau baca. Mereka melihat, yang saya lakukan 7 bulan di DPRD, merupakan karakter teruji, tidak mencuri SPBD fiktif, tidak mencuri studi banding, tidak mencuri waktu, tapi saya terus melayani masyarakat. Karena itu mereka calonkan saya bupati, saya menang. Waktu DPRD hanya dipilih 97 orang tadi, begitu jadi bupati, saya menang menjadi 37,13%. Lalu Partai Bulan Bintang punya calon hanya 21%. Partai Golkar waktu itu, dengan bantuan uang cukup baik, hanya 22%. Artinya, kita masih punya sepertiga masyarakat yang betul-betul yakin, karakter teruji. Lalu ketika saya jadi bupati, saya membuat sebuah sistem, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan pendidikan. Ini sesuatu yang kita bikin. Lalu itu bukti janji saya penuhin. Ketika saya calonkan gubernur, masyarakat Belitung Timur telah memilih saya 63%. Nah, hal inilah yang membuat para akademisi termasuk dari Jepang
Termasuk dari lokal, UGM, ada Undip, Unpad, kirim mahasiswa membuat skripsi, maupun tesis, maupun disertasi. Bahkan ada mahasiswa dari Jerman, untuk mempelajari kenapa hal ini terjadi. Saya katakan, bangsa Indonesia jauh lebih pintar berdemokrasi daripada bangsa lain. Dan kita sangat antusias untuk cinta negara. Persoalan kita hari ini, kita tidak pernah ada pejabat yang karakternya teruji. Ketika kita memiliki karakter teruji, Anda berikan makanan, pakaian, sembako, atau uang, Anda ditertawain. Karena bagi mereka, mereka telah menemukan seorang pelayan yang sejati.